Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi waridhoka marlubi wa atini mahabbataka marifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku ya, terima kasih yang udah hadir di jamaah sholat zuhur ya. Ada Mas Yudi, Mas Puja, Mas Yahya, siapa lagi nih, Mas Eko ya, Hafiz ya, Dani, Mbak Iis ya, Esti, Nurul, Uri ya. Ini tema kali ini itu adalah fase-fase kehidupan ya, fase-fase usia. Fase-fase usia. Di dalam setiap fase hidup kita ya, di dalam setiap fase-fase hidup kita itu akan terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang menggetarkan. Peristiwa-peristiwa yang itu mengubah hidup teman-teman semua itu. Maka saya ingin hari ini gitu ya, hari ini di tema ini gitu ya, si Puja paham tentang fase-fase usia dalam kehidupan ini gitu. Di dalam kehidupan ini, di dunia ini gitu ya, sebelum saya membahas fase-fase itu, di dalam dunia ini itu ya, tidak ada makhluk di dunia ini yang makhluk itu gitu ya, itu paling gitu ya, paling berat. Nah, tapi makhluk ini gitu ya, makhluk ini terus menerus bergerak, terus menerus mencapai tujuan sehingga dia bisa mencapai tujuan, walaupun dalam pergerakannya itu berat sekali untuk mencapai tujuannya. Karena dasar bergerak, maka kenapa saya membahas makhluk ini gitu ya? Karena setiap fase usia yang kita alami, nih Mas Puja ya, setiap fase yang kita alami itu mau tidak mau kita itu harus terus bergerak, harus terus move on, harus terus berkarya. Maka makhluk ini gitu ya, makhluk ini memiliki dasar terus bergerak walaupun berat, dan itu akan mencapai goalnya gitu. Nah, maka ada sebuah gitu ya, ada sebuah makhluk itu yang luar biasa, dan ini didesain, makhluk ini didesain khusus dalam medan-medan yang berat sekali, medan-medan yang dingin, medan-medan yang panas luar biasa. Itu makhluk itu namanya onta itu ya. Onta itu bisa tidak minum 3 bulan, dan sekali minum itu 360 liter. Jadi sekali minum itu onta itu bisa menghabiskan 360 liter air, dan airnya itu ada di punuk-punuknya itu. Jadi punuknya itu tempat menyimpan makanan dan menyimpan air gitu. Nah, mulut onta itu luar biasa itu. Karena saking beratnya medan, dia bisa beradaptasi, hewan ini, bahwa mulut onta itu bisa memakan duri-duri, hewan pohon-pohon yang berduri itu. Jadi didesain mulutnya itu seperti pemotong rumput itu. Dan mata onta itu luar biasa sekali, didesain oleh Allah itu bisa tidak keliliben. Kan ada pasir banyak kan ya itu. Nah, itu nggak bisa keliliben itu, didesain seperti itu. Nah, alam yang membuat desain menjadi seperti itu. Maka teman-teman itu juga ketika fase-fase hidup itu menggetarkan, fase-fase hidup itu berat, maka bergeraklah, teruslah bergerak. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa melewati fase bergerak itu dengan bergerak,
fase berat itu dengan bergerak, atau Anda mengeluh. Pilihannya kan itu. Setiap manusia itu diciptakan itu dengan kesulitan-kesulitan. Itu ya. Setiap manusia itu diciptakan dengan kesulitan-kesulitan. Puja punya kesulitannya sendiri. Hafidz punya kesulitannya sendiri. Yahya punya kesulitannya sendiri. Gitu. Dani, Eko punya kesulitannya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah respon, sikap yang Anda miliki terhadap kesulitan itu? Apakah Anda mengeluh atau Anda move on, bergerak? Maka sampai usia Anda kematian itu akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa. Saya selalu mengatakan bahwa fitrahnya manusia itu kadang punya uang, nggak punya uang, gitu kan? Fitrahnya manusia itu memang gitu. Kan nggak, teman-teman nggak tahu saya punya uang atau enggak, gitu kan? Saya juga nggak tahu si Yudi itu punya uang atau enggak. Kalau nggak bilang, si Hafidz ini punya uang atau enggak, kan nggak tahu. Maka bukan masalah Anda punya uang atau tidak, tapi masalah pikiran Anda itu pikirannya orang kaya atau bukan, itu. Maka ketika pikirannya Anda itu adalah pikiran orang kaya, maka ketika Anda menghadapi kesusahan itu dianggap sebagai challenge, dianggap sebagai tantangan. Challenge, tantangan yang bisa Anda lewati itu dengan menggetarkan, fase-fase menggetarkan. Nah, orang-orang ya yang bisa melewati fase-fase menggetarkan inilah yang dinamakan orang dewasa. Fase kedewasaan itu bisa dilahirkan dengan orang itu melewati fase-fase menggetarkan, fase-fase berat. Maka kalau ada orang yang dinamakan fase menggetarkan gitu ya, fase berat itu ada kalau ada orang yang dinamakan orang dewasa, itu adalah orang-orang yang sudah melewati berbagai macam fase menggetarkan. Baik, fase-fase hidup itu bisa dibagi dalam 10 periode, 10 tahun, per 10 tahun. Dari 0 sampai 10 itu Anda fase anak-anak tuh, ya. Bagaimana Anda melewati fase-fase menggetarkan, berjalan, jatuh gitu. Kan itu sebenarnya fase menggetarkan, cuma Anda lupa aja gitu. Bagaimana Anda sulitnya jatuh itu kan Anda lupa aja gitu. Terus bicara, terus lari gitu ya, ketentok linggir jedok gitu ya. Itu fase menggetarkan sebenarnya gitu. Itu. Terus kemudian fase 10 sampai 20 itu fase sekolah gitu ya, fase remaja. Bagaimana Anda menjalani dengan persahabatan, kadang kena bully, itu kan fase menggetarkan. Apalagi kalau cowok ya berantem gitu ya. Itu kan ada di setiap fase gitu. Dan itu menggetarkan loh. Itu fase yang menggetarkan gitu di setiap keinginan. Kemudian sudah mulai fase menggetarkan bagaimana ada perasaan yang bergerak ketika melihat pasangan lawan jenis gitu kan, itu juga fase menggetarkan. Nembak itu kan fase menggetarkan, wani ora itu kan fase menggetarkan juga itu. Nah, di usia 20 dan 30 gitu ya, ini fase remaja matang gitu. Nah, ini juga Anda melewati fase-fase yang menggetarkan. Fase apa itu? Fase di mana Anda harus melakukan banyak kegagalan. Dan Anda tidak takut dengan gagal. Nih, fase di usia 20 sampai 30 itu. Ya. Fase di usia 20 sampai 30 itu adalah fase di mana Anda harus melakukan banyak kegagalan. Dan Anda tidak takut dengan kegagalan. Ini fase yang menentukan. Maka saya mengukur di fase 20-30 ini
ukurannya gitu ya adalah Anda itu berapa bisa menghasilkan uang. Itu catat baik-baik. Maka ukuran saya itu bagaimana Anda bisa menghasilkan uang. Ah Pak, kalau masih ada mindset yang mengatakan Pak, uang itu kan bikin berantakan semua, bikin kehidupan ini gitu. Kok serakah-serakah amat? Oh, itu tunggu dulu gitu. Anda pikirannya rusak itu gitu. Karena itu pikiran lahiriah, pikiran ojo serakah-serakah ojo ini. Enggak itu. Karena uang ini bukan permasalahan uangnya, tapi permasalahan bagaimana level kapasitas diri Anda itu dinilai. Karena orang pada saat ini gitu menilai orang lain itu yang paling utama adalah bagaimana Anda menghasilkan uang. Bukan uangnya yang membuat Anda itu bernilai, tapi bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang sehingga orang lain mau membayar Anda dengan uang. Maka ingat itu ya, ingat bagaimana Anda itu bisa memproduksi uang itu dinilai dengan seberapa hebat Anda bisa menyelesaikan masalah orang lain. Itu catat baik-baik. Maka seberapa besar Anda itu bisa menghasilkan uang itu menjadi penilaian bahwa Anda itu bisa menyelesaikan masalah orang lain. Gitu. Dan ini berlaku di kehidupan Anda menempel, tidak berlaku di perusahaan ini. Menempel di kehidupan Anda. Gitu ya. Menempel di kehidupan Anda. Gitu. Nah, di fase usia 20-30 ini bereksperimenlah, melakukan banyak eksperimen gitu ya, melakukan banyak eksperimen dan jangan takut capek. Tuh, mentalitas itu. Ya. Jangan takut capek, jangan takut menghabiskan waktu Anda untuk menghasilkan uang, untuk produktif. Kenapa? Karena di fase 30 sampai 40 Anda akan mengalami yang namanya fase bagaimana membangun rumah tangga. Bagaimana fase membangun rumah tangga yang mana bekal di usia 20-30 ini sangat berarti. Kalau Anda tidak punya kapasitas menyelesaikan masalah orang lain, maka Anda di fase 30 sampai 40 itu adalah fase di mana Anda ketakutan dalam mencari uang. Dan fase ini fase yang sangat tidak sehat. Apa yang terjadi? Anda hanya bekerja bukan untuk berkarya, tapi bekerja hanya untuk menunggu gaji. Itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Bekerja hanya menunggu gaji itu paling bahaya. Kenapa? Karena Anda hanya menjadi gandul gitu ya, gandul di dalam perusahaan. Itu bahaya sekali. Padahal yang dinanti-nanti yang menjadi kepuasan batin Anda itu adalah karya. Catat itu. Yang menjadi kepuasan batin Anda adalah karya. Anda dibayar karena karya Anda. Catat. Makanya saya sangat senang banget dengan orang-orang yang berkarya, entah itu semua di bidangnya itu. Karena karya itu ya, karya itu menandakan keterampilan diri Anda. Catat itu. Karya itu menandakan keterampilan diri Anda. Jadi jangan sampai Anda itu dibayar ya awal bulan itu ya hanya karena Anda bekerja sebagai pegawai tetap di situ tanpa menghasilkan karya. Yang menjadi nilai berharga Anda adalah karya-karya Anda.
Oh, Pak, tapi kan di usia ini saya mau berkarya takut jelek, Pak. Ya jelek, pasti jelek. Wong karya pertama kali masuk bagus, nggak mungkin. Puja itu coba berapa karya yang sudah kamu hasilkan sampai karyanya bagus kayak gini? Nggak mungkin sekali langsung bagus, nggak mungkin. Ya, jelek pasti. Wong Puja aja sempat menghina YouTube saya, jelek Pak gitu kan. Ya iya jelek. Ya memang jelek kan Pak, iya kan? Iya, makanya saya ingin berkarya lebih gitu. Makanya saya ingin berkarya lebih. Dari visual jelek karena apa? Ya jelek aja udah bisa menghasilkan banyak uang, apalagi yang bagus besok, ya kan? Nah itu. Maka berkarya itu beneran itu. Maka kalau sales, orang sales karyanya adalah omset. Itu. Omset itu menandakan keterampilan Anda negosiasi, keterampilan Anda closing, keterampilan Anda komunikasi. Itu sales. Konten kreator karyanya adalah bagaimana karya-karya yang bisa dinikmati dan menghasilkan transaksi. Viral itu menghasilkan transaksi luar biasa, Mas. Itu. Bagian finance karya-karyanya adalah bagaimana melihat ada sumber-sumber income, sumber-sumber penghasilan, ada fraud, kebocoran, menutup kebocoran-kebocoran itu. Maka semua orang bisa berkarya, semua orang bisa dinilai dari karyanya, dan semua orang bisa, saya punya keyakinan, bisa menghasilkan uang karena karyanya, bukan karena menunggu di perusahaan dan tergantung dengan perusahaan. Itu. Maka saya sangat berharap teman-teman, entah itu di sini, entah itu di mana saja gitu ya. Saya yang paling saya harapkan itu kan apa yang saya katakan ini menjadi jariah saya ke teman-teman. Entah itu teman-teman di sini atau entah tidak, itu relatif, tapi saya ingin ketika teman-teman entah di sini atau tidak itu tetap silaturahmi ke saya gitu. Saya mau itu dijadikan bahan pertimbangan gitu ya. Ketika teman-teman walaupun teman-teman udah nggak di sini gitu, Pak Andi saya butuh pertimbangan Bapak untuk menentukan goal hidup saya fase selanjutnya ini gitu. Saya mau gitu ya. Insya Allah saya akan melayani gitu ya. Itu ya. Tapi diberi energi positif ya, jadi jangan energi negatif itu. Terus berkarya teman-teman gitu ya. Saya mau Anda menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang fenomenal, entah itu di perusahaan ini ataupun tidak. Pokoknya fokusnya Anda berkarya. Jangan sampai pikiran Anda itu terbebani dengan pikiran yang tidak produktif. Itu. Semangat ya. Terima kasih Mas Pak Hafiz, Mas Puja, Mas Yahya, Mas Eko, Mas Dani ya, Mbak Esti, Mbak Wuri, Mbak Nurul, Mbak Iis, Mas Yudi. Sukses, terus berkarya. Lakukanlah karya-karya dengan fisik teman-teman, dengan pikiran teman-teman, itu ya. Berkaryalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Pebisnis Apotek, salam kas. Yeay! Terima kasih udah menonton video-video YouTube di Belajar Bisnis Apotek. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar intens dan serius seputar bisnis apotek, kali ini Andi memberikan penawaran khusus untuk teman-teman menjadi YouTube Membership. Apa aja yang Anda dapatkan di YouTube Membership ini? Maka ada 3 penawaran. Yang pertama, penawaran Road to 200 juta. Harganya 150.000 per bulan. Teman-teman akan mendapatkan video bedah bisnis dan video bedah buku seputar bisnis apotek. Penawaran yang kedua, bagi teman-teman yang ingin omsetnya sampai 500 juta per bulan. Harganya adalah 599.000 per bulan. Ada video eksklusif yang dapat digunakan teman-teman untuk belajar secara intens seputar bisnis apotek. Di penawaran yang ketiga ini, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang begitu besar, yaitu adalah business owner sharing, kemudian video-video eksklusif,
dan pendampingan online bisnis apotek. Silahkan join teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman, dan insya Allah saya akan berkontribusi lebih baik untuk teman-teman para pebisnis apotek agar teman-teman bisa menjadi pebisnis apotek yang kuat dan besar. Salam cash cash cash, yeay!